di sini kok, weh. Tiket neraka. Masa neraka kowe? Tiket neraka. Bajingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Yakut tuh baru lewat aja ya. Kebetulan pas ketemu dengan para pendemo yang datang dari Pati, yang geruduk KPK itu mau melengsarkan bupatinya itu, pemirsa, Sudewo. Begitu melihat Yakut itu langsung ngomongnya begini, woi kasus besar ini, ngisin-ngisini, mlebu neraka kowe, bajingan. Dan apa yang kemudian reaksi Yakut? Menunduk, sama sekali tidak berani menoleh orang yang dulu menjadi komandan Banser, yang katanya jumlahnya sampai 7 juta orang itu gak berani menoleh karena disebut bajingan oleh orang-orang kampung biasa yang anti terhadap korupsi. Ini juga makiannya sama dengan Gus Nur itu. Bahkan Gus Nur mengatakan Yakut itu lebih buruk daripada setan dan iblis, karena setan dan iblis itu tidak mengorupsi dana haji kuota haji itu, pemirsa. Jadi ketika orang itu memang sudah merasa bahwa dirinya itu maling, nggak berkutik, itu berbeda dengan Jokowi. Jokowi itu walaupun maling kayak apa, karena mungkin jiwanya bukan lagi manusia. Dia misalnya ya, kucing makan ngambil ikan asin di rumah kita, dia tidak akan pernah merasa maling. Anjing juga seperti itu, karena sudah binatang. Tapi kalau masih menjadi manusia, mentalitasnya itu tetap menjadi manusia. Karena merasa bahwa dirinya maling, walaupun belum ditangkap, belum diborgol, ya, belum dikasih rompi kuning, ya, itu tetap saja dia tidak akan berani karena dia merasa bahwa dirinya itu maling. Tapi kalau orang mentalnya sudah berubah, ya, menjadi binatang atau lebih buruk dari binatang itu, meminjam istilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu betul-betul membuat istilah kepada mereka, orang-orang yang bebal, pekok, ya, punya mata tidak mau melihat, punya hati tidak mau merasakan, tidak tertarik dengan kebenaran, yang mau adalah kebatilan dan lain sebagainya, disebutnya sebagai mereka itu lebih buruk dari binatang melata dan letaknya adalah neraka. Yaitu, ya, kalau orang sudah derajatnya itu sudah lebih buruk daripada neraka, dia maling uang rakyat berapapun banyaknya, entah 11.000 triliun atau lebih banyak lagi, dia tidak akan pernah malu itu. Kenapa? Karena dirinya sebagai manusia sudah rusak, tidak ada eksistensinya. Kalau Yakut ini masih ada, dia masih punya rasa malu, ada rasa takut, gitu kan? Karena maling itu kan walaupun belum ketangkap, malingnya itu sendiri ngerti bahwa dirinya maling. Para koruptor itu, kenapa kalau misalnya dia dikasih borgol, kemudian kasih rompi, terus dijajar pada siaran pers itu wajahnya menunduk, ya, walaupun baru tersangka, belum apa-apa, belum dibuktikan, belum ingkrah, mereka sadar bahwa mereka itu maling, gitu loh, ya. Dan maling-maling yang belum ketangkap itu pun sebetulnya juga tahu bahwa dirinya itu maling. Berapa pejabat yang menjadi maling itu intinya adalah ketika rasa kemanusiaannya itu mulai hilang. Nah, Yakut ini jalan pakai baju putih, pakai peci, tapi tidak ada pengawalnya dari Banser. Ya, Banser juga kelainnya menjauh karena rusak banget NU di mata umat gara-gara Yakut, gara-gara kakaknya Yahya. Karena Yahya ini selalu diidentifikasi dengan rangkulan sama monyet itu. Nah, sekarang coba, Yakut punya istri, mungkin punya anak, mungkin punya ini, punya itu, ya kan? Dan pada akhirnya dia tidak berdaya sama sekali, walaupun badannya itu besar. Dan ini, ya, kemarin itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi itu mendalami kronologi kuota haji, ya, tambahan yang tahun 2024 itu, hingga ribuan orang nggak jadi berangkat itu, ya. Dan ex-menteri agama itu dipanggil kembali kedua kalinya.
Dibolak-balik dipanggil ketemu wartawan, dipanggil ketemu wartawan, itu sudah siksaan tersendiri kalau dia masih manusia. Kecuali kalau dia sudah menjadi anjing, dia tidak malu terhadap hal itu. Ya, dan Yakut Khalil Qomas itu ya pakai baju putih datang ke KPK, disorakin oleh para demonstran, malahan ini dari daerah ini, dari Pati. Tapi memang kayaknya demo-demo kemarin itu juga terinspirasi dari Pati itu. Guncang lah itu. Saya tidak tahu ini kedepannya Indonesia seperti apa. Kalau Jokowi, orang-orang Jokowi mulai diprepelin satu persatu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.